Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di mata kuliah perancangan web. Pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang JavaScript. Ini materi saya padatkan gitu ya. Karena mungkin nanti akan ketemu dengan framework JavaScript, kita akan ulas lagi. Oke. Jadi kalau kalian browsing gitu ya, tiba-tiba nemu ada notifikasi dalam bentuk seperti gambar ini, berarti itu menggunakan JavaScript gitu ya. Misalnya tiba-tiba, apakah Anda yakin akan menghapus data ini atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan JavaScript kalau di browser gitu ya. Jadi JavaScript ini hanya berjalan di browser. Oke, itu snapshot gitu ya dari JavaScript ini. Oke, pertama sejarah. Jadi JavaScript ini merupakan modifikasi dari bahasa C++ dengan pola penulisan yang lebih sederhana. Jadi kalau C++ itu sangat kompleks gitu ya. Banyak keywordnya, banyak script. Nah, kalau JavaScript lebih sederhana dan lebih sedikit, tidak sekompleks C++. Kemudian pertama kali ini diperkenalkan oleh Netscape. Netscape ini adalah sebuah browser ya. Opera kalau zaman dulu saya ini. Mungkin sekarang jarang orang menggunakan gitu ya. Kalau zaman dulu itu terkenal Opera. Kalau sekarang kan yang terkenal itu Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman ini khusus untuk halaman web, jadi tidak bisa digunakan untuk di luar browser berarti ya. Jadi hanya bisa dijalankan di browser. JavaScript itu disingkat biasanya dengan menggunakan JS karena ekstensi dari JavaScript adalah JS. Kalau HTML kan titik HTML. Nah, kalau JavaScript titik JS. Biasanya digunakan pada umumnya digunakan untuk melakukan validasi dan animasi sebuah halaman web. Jadi misalnya validasi itu seperti apa? Kayak misalnya ketika submit atau mengklik tombol simpan ada input yang belum terisi, maka akan muncul notifikasi maaf, Anda belum mengisi nama lengkap misalnya. Nah, seperti itu. Kalau untuk animasi misalnya ada sebuah web yang ada slideshow gambarnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Tapi kekinian banyak sekali framework JavaScript digunakan sebagai back-end ataupun front-end. Artinya membuat sebuah website dengan menggunakan JavaScript secara full gitu ya. Apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita belajar JavaScript ini? Pertama, JavaScript ini sifatnya case sensitive. Apa itu case sensitive? Membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contoh, kalau A kecil seperti ini, berbeda dengan A besar seperti ini. Implementasinya seperti apa? Kalau kalian sebelumnya belajar HTML, penulisan BR dengan break line ya, dengan atau HR atau heading H gitu ya. Misalnya dengan huruf besar atau huruf kecil akan dieksekusi oleh browser. Tapi berbeda dengan JavaScript. Tidak seperti itu, dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya A kecil sama dengan 5. Ketika dipanggil dengan A besar, maka dia tidak akan mengenalinya. Nah, kalau di HTML ini untuk komen, kalau di JavaScript kode ini digunakan untuk browser yang tidak mendukung JavaScript. Itu perbedaannya ya. Nah, kalau komentar seperti ini ya. Kalau ini komentar di HTML, tapi kalau untuk di pemrograman JavaScript ini jika ada browser yang tidak mendukung JavaScript. Kalau komentar menggunakan slash bintang kemudian diakhiri dengan bintang slash.
Kalau lebih dari satu baris, kalau satu baris gunakan slash 2 kali. Nanti kita akan coba ya. Struktur penulisan. Jadi struktur penulisannya ada 2 struktur penulisan ya. Ada internal, jadi kita menuliskan JavaScript di file HTML-nya. Jadi langsung misalnya di dalam file HTML kita tuliskan seperti ini. Ini script pembuka, ini penutup. Jadi sama ya, kayak HTML. Ada tag awal, ada tag akhir, sama ini juga. Ini awalnya, ini akhirnya. Ya, script JavaScript ada di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau di internal gitu ya. Jadi JavaScript itu disimpan di dalam tag head. Nah, head tutup head di dalamnya ada JavaScript. Ini script language JavaScript, dokumen write belajar JavaScript yang pertama. Dia akan tampil di body yang ini. Nanti kita akan coba ya. Ada JavaScript yang ditulis terpisah, artinya tidak di sini JavaScript-nya. Dia menggunakan sebuah file namanya nama file.js misalnya apa. Jadi kodenya juga berbeda. Script language JavaScript ada src, artinya dia akan memanggil file JavaScript. Filenya apa isinya ya, kurang lebih kalau mau seperti ini dikopikan ya seperti itu, cuman ekstensinya .js. Jadi ngelink ke file ininya. Isinya kalau misalnya ini dokumen titik write belajar JavaScript yang pertama, ini bisa diisi langsung di situ. Kayak gitu ya. Jadi penulisan JavaScript 2 bisa di dalam file HTML-nya, bisa dipisahkan. Nanti kita akan coba. Karena bahasa ini adalah bahasa pemrograman, ada yang dikenal dengan variabel. Apa itu variabel? Tempat di mana kita menyimpan nilai. Nah, kalau saya mengibaratkan variabel itu adalah sebuah ember gitu ya. Misalnya untuk mendefinisikan sebuah variabel gunakan var. Var X sama dengan Supono misalnya. X itu adalah sebuah variabel dan Supono itu adalah isinya. Kemudian var nilai sama dengan 12. Berarti nilai ini variabel isinya ada 12. Ini ada yang tanda kutip, ada yang tidak pakai tanda kutip. Apa artinya? Kalau tanda kutip berarti ini adalah sebuah string. Kalau tidak menggunakan tanda kutip berarti ini sebuah angka. Nah, itu ya. Kemudian kita juga bisa menjalankan aritmetika, misalnya X sama dengan 2, Y sama dengan 12. Var hasil sama dengan X ditambah Y. Pengkondisian membuat sebuah fungsi gitu ya. Sampai ini membuat sebuah validasi. Oke, kita coba. File new. Kemudian kita simpan di latihan kemarin ya. Ininya HTML. Misalnya jangan JavaScript set hello.
.html. Kenapa bukan JS? Karena kita akan membuat sebuah JavaScript di dalam HTML. Oke, ini sudah ya. HTML, kemudian head, title, belajar JavaScript. Kemudian body. Nah, ini. Nah, JavaScript itu disimpan di dalam tag head. Berarti di sini ya. Perintahnya script language JavaScript, ada ya di situ. Tutup. Nah, kita coba yang tadi, yang hello world. Nah, ini nih. Dokumen write pakai titik koma di belakangnya. Oke, ini bisa kosong ya. Jadi ini artinya kita menulis di dokumen, di body nanti ya, dengan tulisan saya belajar JavaScript. Kita akan coba jalankan. JavaScript hello. Ini ya. Wis. Nah, ini nih hasilnya. Jadi kita tidak menuliskan di body tetapi menuliskan di sini. Atau ada perintah ini alert. Alert ini akan memunculkan dialog box ya. Misalnya saya refresh aja ini. Nah, seperti ini. Saya belajar JavaScript. Oke, ininya kosong bodinya karena memang ininya kosong bodinya ya. Jadi saya ulangi, ketika klik 2 kali muncul seperti ini. Saya belajar JavaScript. Oke. Nah, kayak gitu ya. Alert ini memunculkan tadi ya, box yang isinya ini. Kemudian ada tombol oke. Oke. Nah, ini hello ya. Kita save as. Save as hello 2.html. Nah, di hello 2 ini kita akan hapus ini. Tetapi di sini kita akan memanggil file lain. Kita bikin sebuah file baru, file JavaScript. Penulisan di luar HTML. Nah, kita simpan dulu satu folder aja ya. Di sini ada JavaScript. Nah, di sini ya. Klik. Ini misalnya file JavaScript. Nah, udah di save. Nah, ini .js otomatis ya. Kemudian kita akan coba alert. Alert. Ini dari file JS misalnya ya. Sudah. Nah, kemudian kita panggil file JavaScript ini di sini. Caranya tadi ya. Di sini tambahkan
src. Nah, ini ada nih. Nama filenya sesuai. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan yang hello 2. Nah, ini akan muncul juga ini dari file JS. Kalau kita lihat HTML-nya tidak ada ini file JS, tapi ada di sini. Sama saja ya. Tapi kebanyakan orang kan lebih memilih menggunakan metode yang kedua, yaitu memisahkan file HTML dan JavaScript. Oke, itu ya. Tadi kita akan coba misalnya di sini saja untuk membuat aritmetika, penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Misalnya kita diketahui tadi ya, var A sama dengan 12 misalnya ya. Var B sama dengan 13. Var hasil sama dengan A ditambah B. Nah, gitu ya. Nah, kita tulis di sini dokumen titik write. Nah, di sini kita bisa menggabungkan antara variabel dengan string. Caranya gimana? Misalnya ini hasil penjumlahan adalah pakai tanda plus hasil. Nah, seperti ini, titik koma. Kita coba jalankan yang hello 2. Ini file JS mengeksekusi baris ini dulu ya, baris 1. Oke, baru dia akan menjumlahkan. Hasil penjumlahan adalah 25. Dari mana 25? 12 ditambah 3. Contohnya seperti itu. Kita menggunakan pengkondisian. Misalnya if, ini pengkondisian ya. Pengkondisian itu logika gini. Misalnya jika if dalam kurung A lebih besar dari 12, lebih kecil aja dulu ya. Lebih kecil dari 5, maka apa yang ditampilkan? Misalnya dokumen titik write apa? Kita bisa menambahkan seperti ini, tag HTML di dalam ini ya. A variabel A lebih kecil dari 5. Nah, titik koma. Else, berarti jika salah, lebih besar. Nah, coba lihat, perhatikan. Jika A lebih kecil dari 5, maka akan menjalankan ini. A berapa? 12. Berarti lebih kecil dari 5 bukan? Bukan. Berarti dia akan menampilkan ini seharusnya. Kita akan coba. Oke. Nah, variabel A lebih besar dari 5. Betul ya? Dia akan menjalankan ini. Karena si A ini akan dicek, 12. Berarti ini bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka jalankan ini. Kalau bernilai salah, maka jalankan ini. Oke, itu ya contoh implementasi dari JavaScript. Yang berikutnya, bagaimana kalau ingin melakukan validasi form? Misalnya kemarin kita belajar input form gitu ya.
Mana form? Nah ini nih. Nah ketika diklik misalnya ya, ini jangan dulu ke sana, tapi dia akan ngecek nama harus diisi misalnya. Nah kita buka lagi ke sini, buka lagi file yang kemarin. Nah kita akan coba di sini aja, JavaScript-nya di dalam HTML aja. Oke. Nah, di sini berarti ketika apa di sini? Submit ya. Berarti di sini kita arahkan dulu on submit. Nah, ada on submit. Ketika disubmit atau diklik gitu ya, maka return kita akan sebuah fungsi namanya validasi misalnya. Nah, kayak gini. Berarti di sini kita akan membuat sebuah fungsi namanya validasi. Itu ya. Samakan dengan ini. Nah, ini sama. Nah, kita akan membuat sebuah variabel var. Misalnya di sini kan ada nih, namanya adalah nama. Nah, untuk mengidentifikasi formnya harus diberikan nama juga. Misalnya di sini name-nya adalah form biodata, bio misalnya, form bio ya namanya. Var dokumen var misalnya input underscore nama sama dengan dokumen titik. Kan dalam sebuah JavaScript ini adalah sebuah dokumen. Di dalam dokumen ada form, berarti titik form. Nama formnya apa? Form bio. Titik lagi, di dalam form ada apa? Ada input nama ini, nama. Titik value. Nah, value ini adalah nilainya. Jadi gunanya untuk apa ini? Jadi ini kayak cascade gitu ya, beruntun. Jadi di dalam sebuah dokumen ada form. Di dalam form ada, ini dalam form kan ada nama. Misalnya kalau ini kan ada password. Nah, beda berarti. Value itu untuk mengecek nilainya, isinya. Nah, jadi if input nama sama dengan kosong, bisa kosong seperti ini ya, maka alert. Nah, di alert aja muncul dialog box nanti, nama harus diisi. Return, karena di sininya juga ada return, maka return false. Else maka return true. Oke, sudah. Kita coba jalankan yang form ini. Klik. Nah, di sini akan terlihat nama harus diisi. Nah, dia tidak akan lari ke mana tadi? Ke hasil HTML ini. Ini kan action ini artinya dia akan lari ke halaman ini. Karena return false. Jadi salah. Kalau benar maka dia akan lari. Contoh, kita akan mengisi namanya. Misalnya Budi. Klik. Nah, dia akan lari ke hasil titik HTML karena dianggap mengembalikan nilai yang benar. Oke. Kita akan buat if yang kedua. Else. Nah, tutup. Else.
else if. Nah, kita buat sebuah var lagi untuk input password misalnya. Nah, sama copy aja ke sini. Nah, namanya apa? Password. Berarti di sini di dalam formnya adalah password. Nah, kemudian kita samakan aja ininya. Nah, berarti ini bukan input nama tapi input PWD. Copy aja dari sini. Maka gitu ya. Berarti password harus diisi. Nah, gitu. Misalnya akan nambah lagi berarti else if lagi terus ke bawah sebanyak input yang memang diperlukan. Oke, kita coba lagi. Ini nama harus diisi. Budi. Udah nama. Nah, ini akan ada lagi karena tadi divalidasi password harus diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya. Baru bisa dieksekusi. Gitu ya. Ini saya implementasikan yang ini. Ya maaf yang ini ya. Nah, ada tips lain kalau misalnya ingin si kursornya itu di situ, misalnya kan gini. Nama harus diisi, kan kita harus klik dulu di sini. Nah, bisa menggunakan script ini. Saya kopikan aja ini. Di sini dokumen form ingin si kursornya langsung di situ di namanya, berarti fokus. Nah, gitu ya. Jadi dia akan ke situ ketika ada alert ini, error alert ini. Contoh. Refresh. Klik nama harus diisi. Nah, dia akan langsung hidup di sini. Saya kopikan lagi untuk yang password. Berarti ininya adalah password. Oke. Budi. Passwordnya. Tuh, nanti langsung di situ. Ini menggunakan fokus ini ya. Oke. Jadi saya ulangi bahwa ini untuk mengambil data dari input ya. Nah, tugasnya adalah saya punya 2 input. Misalnya input yang pertama itu nilai 1 berapa, nilai 2 berapa. Nah, kalau ditambahkan jadi totalnya total berapa. Nah, tapi di sininya input di sininya. Kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal ngambil aja menggunakan ini. Kemudian hasilnya ditambahkan. Simpan di variabel hasil. Kayak gitu ya. Ketika submitnya. Silahkan dicoba nanti. Oke, itu aja JavaScript. Nanti kita akan kembangkan di pertemuan berikutnya tentang JavaScript ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.